Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahuddin Nadif dari kelas XTO1 absen 13. Kali ini kita masih membahas seputar Hindu dan Buddha. Kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai pengaruh dari berbagai agama dan kebudayaan Hindu Buddha terhadap kehidupan masyarakat kita hingga masa kini. Apa saja sih pengaruhnya? Yang pertama, aspek bahasa dan tulisan. Bisa dikatakan pengaruh terbesar dari kebudayaan India di Indonesia yaitu budaya aksara. Sebelum kebudayaan India masuk, masyarakat kita belum mengenal tradisi aksara. Karena sampai saat ini tidak ditemukan bukti ataupun tentang aksara lokal yang lebih tua daripada aksara yang datang dari India. Masuknya kebudayaan Hindu-Buddha mengantarkan masyarakat Nusantara ke masa budaya tulis atau masa aksara. Hai kebudayaan dari India memperkenalkan huruf Pallawa dan juga bahasa Sanskerta. Dalam perkembangannya, huruf Pallawa menjadi dasar dari huruf-huruf lain di Indonesia seperti huruf Kawi, huruf Jawa kuno, Bali kuno, Lampung, Batak, dan Bugis Makassar. Bukti pertama dikenalnya tulisan di Nusantara adalah penemuan tulisan di atas 7 buah yupa yang ditulis pada abad ke-4 Masehi di wilayah Kutai, Kalimantan Timur. Jejak sejarah berupa tulisan itu dapat dilihat melalui berbagai prasasti kitab dan manuskrip atau naskah, sementara bahasa Sanskerta memberikan banyak pengaruh terhadap perkembangan bahasa dan sastra di Indonesia. Terdapat banyak kosakata bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Sanskerta. Contohnya Pancasila, Asmara, Griya Negara, Prakarsa, Pustaka, dan masih banyak lagi. Dan pemerintahan sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia, sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang kepala suku yang dipilih berdasarkan kekuatan dan kelebihannya. Setelah budaya India masuk, diperkenalkanlah sistem pemerintahan kerajaan, salah satu pengaruh Hindu di bidang politik, yaitu munculnya konsep Dewa Raja. Konsepnya adalah seorang raja yang diyakini sebagai titisan atau reinkarnasi dewa. Konsep ini melegitimasi atau mengesahkan pemusatan kekuasaan pada raja dari konsep ini dan pemusatan kekuasaan pada raja. Dari konsep ini muncullah Indonesia mulai mengenal sistem pemerintahan kerajaan dengan raja sebagai pemimpin tertinggi. Aspek agama dan sosial. Sebelum pengaruh Hindu-Buddha masuk, masyarakat kita telah mengenal sistem kepercayaan animisme dan dinamisme, serta sejumlah kelupacara terkait pemujaan terhadap roh nenek moyang. Masuknya pengaruh Hindu membuat masyarakat Indonesia mengenal dewa-dewi. Setiap dewa-dewi memiliki tempat dan perannya dalam kehidupan sosial. Pengaruh kebudayaan Hindu yang nyata adalah dikenalnya sistem pelapisan sosial di dalam masyarakat yang disebut sistem kasta. Meski demikian, sistem kasta yang berlaku di Indonesia tidak seketat di negeri asalnya, itu India. Sementara agama Buddha tidak mengenal kasta. Aspek budaya dan tradisi. Pengaruh Hindu dan Buddha juga mempengaruhi aspek tradisi lokal masyarakat kita. Contoh tradisi yang masih ada sampai saat ini misalnya adalah upacara ngaben yang dilakukan umat Hindu di Bali. Ngaben adalah ritual pembakaran jenazah. Api yang membakar dipercaya sebagai penjelmaan Dewa Brahma yang bisa membakar semua kekotoran yang melekat pada jasad dan roh orang yang telah meninggal. Abu dari pembakaran jasad dimasukkan ke dalam buah kelapa untuk kemudian diarung ke laut atau sungai yang dianggap suci. Arsitektur bangunan pengaruh masuknya